Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Gibran akui laga perdana Piala Dunia U17 2023 di Solo sepi penonton. Ya iyalah begitu kan ya. Gimana PSSI sebagai penyedia di situ begitu kan ya. Si Erick Thohir begitu kan ya. Karena minat bangsa kita ya dengan bangsa luar itu berbeda-beda di situ begitu kan ya. Masa tribun hanya di Solo di situ begitu kan ya. Dibangga-banggakan di situ pada akhirnya sepi penonton begitu kan. Ya, lihat saja di JIS begitu nanti begitu kan ya. Lihat saja di JIS pertandingan ya ada Argentina di situ begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan adanya situasi sepak bola hari ini, ternyata masyarakat Indonesia, penonton-penontonnya tidak hanya orang asing begitu kan ya. Melihat stadionnya megah atau tidak begitu kan ya. Ya kita lihat saja bagaimana JIS dipuji di situ begitu kan ya. Bahkan di Surabaya di Gelora Bung Tomo begitu kan agak lumayan banyak lah sedikit begitu dibandingkan dengan Solo begitu kan. Jadi PSSI menurut saya pribadi agak gimana begitu untuk mengatur sepak bola yang ada di Indonesia ini begitu kan ya. Seharusnya ya bagi kami adalah ya bagi sepak bola begitu kan. Ini kan ajang internasional ya, Piala Dunia U17 begitu. Setidaknya begitu kan ya, kota-kota besar di situ diletakkan begitu kan ya. Seperti contoh pusatnya di Surabaya. Oke lah tidak menjadi masalah begitu karena kota terbesar dunia begitu kan. Ya maaf ya, kota terbesar ya kedua ya setelah ibu kota begitu. Nah, terus kemudian bagaimana yang ada di Jakarta ya, mulai dari GBK, terus kemudian JIS dan sebagainya. Dua stadion inilah yang kemudian kalau menjadi cikal bakal ya para pemain diletakkan di situ, insya Allah akan banyak orang-orang yang menonton di situ begitu kan. Dan di satu sisi jadwalnya itu begitu kan ya, jadwalnya itu tidak terpusat dalam satu kota begitu kan. Kalau memang jadwalnya satu pusat ya, satu kota itu sangat memungkinkan begitu kan. Akhirnya Gibran akui bahwa laga perdana saja sudah sepi, bagaimana dengan yang lain begitu kan. Ini kan berbeda-beda di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya dari 4 stadion itu sebenarnya cukup mereka begitu kan ya. Tapi bagaimana kalau kota-kota besar itu diletakkan di situ, dan pada akhirnya si Gibran ngeluh begitu kan. Masa ya laga perdana seperti ini kok begitu sepinya begitu kan ya. Ada apa begitu kan? Ya, dan inilah banyak orang yang gemar ya kalau nonton itu seperti di JIS ya, karena dipuja-puji ya oleh orang-orang asing di situ begitu. Ya lihat saja nanti, tunggu saja di JIS apakah masih banyak atau tidak begitu kan ya. Dan bahkan karena ini ajang hanya 17 begitu kan, tetapi ya tidak malu-maluin lah di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan coba ya kerahin pamanmu biar ramai. Milih daerah pilih kasih, yang mentang-mentang wali kota anak presiden, daerahnya langsung dipilih. Rakyat sudah muak dengan praktek-praktek nepotisme katanya ya. Ngapain juga nonton sepak bola anak-anak, mending ya buat beli beras. Jadi inilah komentar-komentar netizen di situ begitu kan ya. Jadi bayangkan kalau ya turunnya di Jakarta misalnya orang-orang asing, masa mau masih ya terbang ke Surabaya di situ begitu kan, jauh mereka begitu kan ya. Dan pada hakikatnya menurut saya pribadi di kota-kota besar ya, Surabaya oke lah sebenarnya begitu kan. Tapi pada hakikatnya di Jakarta itu kalau bisa di JIS, GBK itu lebih banyak di situ begitu kan. Ya gimana orang untuk mau datang ke Jawa Tengah, oh jalannya seperti itu kok begitu kan. Belum lagi ada banjir, belum lagi ada jalannya rusak dan sebagainya. Kan bisa saja orang berpikir seperti itu begitu kan ya. Jadi pada intinya agak sepi lah mereka begitu. Kalau bikin di Jakarta dijamin bakal rame. Mentang-mentang anak presiden makanya dibikinnya ya di Solo katanya ya. Gibran gak minta paman ipar MK buat revisi undang-undang nonton bola supaya ramai. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Loh udah mulai tah katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa entah di Stadion Manahan atau Gelora Bung Tomo, saya lihat saat pertandingan perdana kemarin penontonnya pakai seragam sekolah ya. Banyak sekali mereka nonton bola apa sedang ikut bimbingan permainan sepak bola acara langsung. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Jadi artinya apa? Artinya
minat untuk sepak bola U17 sebenarnya ya itu aja mereka begitu kan. Tapi lumayan lah saya apresiasi untuk lapangannya di situ begitu kan. Karena kalau kita melihat dengan stadion dari beberapa orang-orang Eropa begitu kan ya, sekelas U17 itu ya di bawah standar Indonesia begitu kalau kita lihat begitu kan. Tapi pada hakikatnya kalau dia bermain di JIS ya, wah itu sangat lumayan begitu kan ya, mengundang rasa kenyamanan di situ begitu. Penontonnya semakin wah, semakin meriah begitu kan ya. Karena ini tidak terpusat jadi satu, pada akhirnya ya akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya, sepak bola sepi peminat di situ begitu, baik dari Solo dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya ini banyak sekali komentar-komentar netizen, kenapa tidak dibeliin tiketnya ya, sampai nggak tahu saya kalau Liga Dunia di Solo ya. Sebagai besar warga sedang kehilangan riang gembiranya, sok ya, karena hal buruk yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ya kita lihat di JIS di situ begitu, banyak sekali komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh sepak bola kita begitu ya, ada kemajuan lah begitu kan ya. Gibran akui laga perdana Piala Dunia U17 2003 di Solo sepi penonton ya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengakui laga perdana Piala Dunia U17 ya di antara Mali versus Uzbekistan begitu di Stadion Manahan Solo sepi penonton. Menurut data resmi, sejumlah penonton tercatat sebanyak 3.014 orang. Tak semua ya, tak sampai ya seperempat kapasitas Stadion Manahan Solo yang mencapai 20.000 penonton. Gibran mengakui minta warga untuk menonton pertandingan Piala Dunia U17. Kotanya belum sebesar di Surabaya. Ya kalau di Surabaya agak lumayan sih sebenarnya begitu kan. Tapi pada hakikatnya begitu kan di kota-kota besar ya seperti di Jakarta begitu kan sebagai ibu kota seharusnya lebih ramai begitu kan. Kita tunggu saja nanti malam ya bagaimana pertandingan di JIS ya. Tadi saya sudah koordinasi dengan FIFA yang ada di sini. Ini memang keramaiannya terkonsentrasi di Surabaya ya. Bahkan ya pantauan dari CNN Indonesia laga yang dimulai pukul 16 itu berdomisili kursi kosong. Penonton terkonsentrasi di tribun timur, barat, dan stadion. Pemerintah Kota Pemkot Solo sebenarnya sudah berupaya agar penggelaran sepak bola junior tingkat internasional itu lebih dilirik warga. Bahkan ya tak sedikit pun yang mengatakan bahwa baleho dan reklamnya yang dipasang Pemkot di lokasi strategis di Solo ya dan sekitarnya. Tak hanya itu, Pemkot juga membagikan ratusan tiket gratis untuk supporter ya, persis di Solo dan siswa-siswi SMP. Jadi walaupun ada gratis di situ, minatnya itu jauh di situ begitu kan ya, karena pada hakikatnya yang bertandingnya itu aja mereka begitu kan ya. Kalau yang bertanding itu adalah Indonesia ya, itu ya diletakkan di JIS, wah ini semakin wow begitu, semakin menarik begitu ya. Putra Presiden ya Joko Widodo menyatakan pihaknya akan berupaya maksimal mempromosikan gelaran internasional di kotanya dan menargetkan pertandingan mendatang dapat disaksikan lebih banyak orang. Bahkan ya laga perdana di antara Mali dan Uzbekistan berakhir dengan skor 3-0. Dan kita lihat bagaimana Indonesia yang terjadi selama ini begitu kan ya. Jadi pada intinya adalah masyarakat sudah paham bahwa apa yang terjadi kepada sepak bola kita begitu kan ya. Sepak bola U17 ya secara internasional ini begitu kan. Kalau diletakkan di pusat-pusat di kota-kota besar itu sangat memungkinkan. Jangan di Solo lah begitu kan. Belum lagi jalannya, belum lagi kalau hujan gimana begitu kan. Mending di ibu kota saja atau di Surabaya saja begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.